Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling dibully di sekolah, tapi kemudian berhasil menjadi orang terkaya di dunia? Kisah tentang Elon Musk, anak yang dulunya kesepian dan sering ditindas, kini menjadi visioner yang mengubah cara kita memandang masa depan. Lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada 28 Juni tahun 1971, Elon bukanlah anak dari keluarga super kaya seperti yang banyak orang kira. Ibunya seorang model dan ahli nutrisi, ayahnya insinyur biasa. Tapi ada yang berbeda dari Elon kecil. Bayangkan, di usia 9 tahun, ketika anak-anak lain sibuk bermain, dia sudah melahap habis seluruh ensiklopedia Britannica. Suatu hari, sekelompok anak mendorongnya dari tangga, memukulinya hingga wajahnya lebam. Namun, pukulan itu tidak menghancurkan semangatnya, justru membuatnya lebih kuat. Dia mengambil 2 jurusan sekaligus, fisika dan ekonomi. Untuk bertahan hidup, dia bahkan rela mengubah apartemen kosnya menjadi klub malam kecil-kecilan. Di usia 12 tahun, saat teman-temannya masih berjuang dengan PR matematika, Elon sudah menciptakan game komputer pertamanya, Blastar, dan menjualnya seharga $500. Siapa sangka, anak yang dulu dibully itu kini memimpin Tesla dan SpaceX. Tapi kehidupan sekolahnya jauh dari kata menyenangkan. Elon sering menjadi sasaran bully. Di usia 17 tahun, Elon mengambil keputusan besar. Dia meninggalkan Afrika Selatan menuju Kanada. Bukan karena dia ingin lari, tapi karena dia tahu mimpi besarnya ada di Amerika Serikat. Kehidupan kuliahnya di Queen's University, lalu di University of Pennsylvania, jauh dari kemewahan. Bayangkan, seorang mahasiswa asing yang tidur di kasur tipis, kerja serabutan, tapi dalam benaknya tersimpan mimpi mengubah masa depan umat manusia. Kisah Elon mengajarkan kita satu hal, jangan biarkan keadaan menentukan siapa dirimu, karena mimpi besar tidak memandang dari mana kamu berasal. Tertarik dengan kisah inspiratif seperti ini? Tahu nggak, dulu Elon Musk juga pernah jadi orang biasa seperti kita, bahkan lebih susah. Bayangin aja, tahun 1995 setelah lulus kuliah, dia nggak punya apa-apa selain gelar dan otak cemerlang. Nggak ada koneksi, apalagi uang. Sampai-sampai dia dan adiknya, Kimball, harus tidur di kantor kecil yang mereka sewa. Elon tidurnya di bawah meja kerja loh, mandinya aja harus ke gym terdekat. Tapi justru di saat terpuruknya ini, Elon mulai membangun Zip2, sebuah inovasi yang bisa dibilang terlalu maju untuk zamannya. Peta digital yang terhubung internet, padahal waktu itu internet aja masih jadi barang asing. Banyak yang ketawa, banyak yang bilang dia gila, tapi Elon tetap fokus pada visinya. Dan tebak apa? Kesabarannya berbuah manis. Media-media besar mulai tertarik, hingga akhirnya Kompak mengakuisisi Zip2 seharga $307 juta. Elon dapat bagian $22 juta. Tapi ini baru permulaan. Yang bikin menarik, Elon gak langsung foya-foya. Dia malah langsung investasi ke proyek barunya, X.com. Idenya simpel tapi revolusioner, kirim uang lewat internet. Setelah merger dengan rivalnya, Confinity, lahirlah PayPal yang kita kenal sekarang. Tapi perjalanan gak selalu mulus. Elon dicopot dari jabatan CEO PayPal saat lagi bulan madu. Pahit, pasti. Tapi dia gak dendam. Dia memilih untuk belajar dari pengalaman ini. Akhirnya PayPal dijual ke eBay dengan nilai fantastis $1,5 miliar. Elon dapat $180 juta. Nah, kebanyakan orang pasti udah pengen pensiun dan nikmatin hidup. Tapi Elon, dia malah makin gila. Dia investasikan hampir semua uangnya ke 3 hal yang waktu itu dianggap mustahil luar angkasa: mobil listrik dan energi matahari. Kisah Elon ini ngajarin kita satu hal. Kadang untuk jadi sukses, kita harus berani ambil jalan yang dianggap gila sama orang lain. Gimana menurut kalian? Apa yang akan kamu lakukan setelah menjual perusahaan seharga ratusan juta dolar? Mungkin membeli pulau pribadi atau pensiun dini?
dan berkeliling dunia, tapi tidak dengan Elon Musk. Setelah menjual PayPal, dia malah mengambil langkah yang dianggap gila oleh banyak orang. Dia mengambil hampir seluruh uangnya dan menginvestasikannya ke 3 perusahaan yang sangat berisiko. Falcon 1 meledak, meleset, dan jatuh. Dana terus terkuras, kepercayaan investor menguap, dan SolarCity pembangkit listrik tenaga surya yang dianggap terlalu mahal dan tidak efisien. Tidur di kantor, mandi di gym, bahkan harus meminjam uang dari teman untuk membayar sewa dan membeli makanan. SpaceX, perusahaan roket luar angkasa, Tesla Motors, mobil listrik yang waktu itu masih jadi bahan tertawaan. NASA langsung tertarik dan memberikan kontrak senilai 1,6 miliar dolar. SpaceX terselamatkan. Tahun 2006 hingga 2008 adalah masa-masa tergelap. SpaceX gagal total meluncurkan roket sebanyak 3 kali. Tesla juga tak kalah buruk. Produksi mobil pertama mereka penuh masalah. Media mulai menyebut Tesla sebagai penipuan besar-besaran. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika menurutmu video ini menginspirasi. 8. Elon Musk benar-benar terpuruk. Dia hanya punya cukup dana untuk menyelamatkan satu perusahaan. Secara pribadi dia bangkrut. Tapi di tengah kehancuran total ini, keajaiban terjadi. Roket Falcon 1 akhirnya berhasil mencapai orbit di percobaan keempat. Di saat yang sama, Tesla mendapat suntikan dana dari investor baru di detik-detik terakhir. Elon memasukkan seluruh uang terakhirnya untuk menggaji karyawan. Dan terkadang, satu orang dengan tekad kuat bisa membalikkan keadaan yang tampak mustahil. Dan pada hari itu, dia berhasil menyelamatkan kedua perusahaannya sekaligus tanpa memiliki apa-apa lagi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kadang dunia hanya memberi satu kesempatan. Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang berani bermimpi mengubah dunia bukan hanya dalam satu bidang, tapi dalam berbagai aspek kehidupan manusia? SpaceX, perusahaan roket milik Elon, berhasil mencatatkan sejarah sebagai perusahaan swasta pertama yang mengirim roket ke orbit. NASA pun mengakui potensi ini dengan memberikan kontrak senilai 1,6 miliar dolar. Tapi Elon tidak puas sampai di situ. Dari Tesla Roadster hingga model S yang mewah, berlanjut ke model 3 yang lebih terjangkau. Tesla bukan sekadar produsen mobil, ini adalah revolusi energi bersih. Inilah kisah tentang Elon Musk, seorang visioner yang mengubah mustahil menjadi kenyataan. Banyak yang menertawakan ide ini. Tidak mungkin, kata mereka. Tapi Elon tetap gigih. Setelah berbagai kegagalan dan eksperimen, pada 2015, dunia dibuat terpana. Karena siapa tahu, mungkin di antara kalian ada Elon Musk berikutnya yang akan mengubah dunia. Elon melihat masalah lebih besar ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil, maka lahirlah Powerwall dan Tesla Energi, menghadirkan solusi energi terbarukan hingga ke rumah-rumah kita. Falcon 9 berhasil mendarat vertikal dengan mulus seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Neuralink hadir untuk menghubungkan otak manusia dengan komputer. The Boring Company menggali masa depan transportasi bawah tanah dan Hyperloop. Bayangkan berkeliling dunia secepat pesawat, tapi di dalam tabung. Tahun 2008 menjadi momen bersejarah. Dia memiliki mimpi yang lebih besar. Roket yang bisa dipakai berulang kali, seperti pesawat terbang. Mungkin itulah yang membuat sosoknya begitu menginspirasi. Dia mengingatkan kita bahwa masa depan yang lebih baik bukan hanya mimpi. Sementara SpaceX membuat gebrakan di angkasa, Tesla mengubah cara kita memandang mobil listrik. Tapi tunggu dulu, cerita belum selesai. Seolah belum cukup mengubah transportasi darat dan luar angkasa, Elon melangkah lebih jauh. Bagi sebagian orang, ide-ide Elon terdengar gila. Tapi bukankah setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari ide yang dianggap mustahil? Elon Musk membuktikan bahwa dengan tekad dan inovasi, fiksi ilmiah bisa menjadi kenyataan. Dia bukan hanya seorang pengusaha atau inventor. Dia adalah bukti nyata bahwa mimpi besar, kerja keras, dan keberanian untuk gagal bisa mengubah dunia. Elon Musk seorang visioner yang kontroversial. Kita semua tahu prestasinya yang mengagumkan. Tapi tahukah kamu sisi lain dari sang jenius ini? Dia dikenal sebagai pemimpin yang keras, tidak sabaran. Dia berani bermimpi jauh melampaui batas pemikiran manusia biasa.
bahkan terkadang kejam terhadap timnya sendiri. Tweet-tweetnya sering memicu kontroversi. Saham perusahaannya bisa anjlok hanya karena kicauannya di media sosial. Tapi ada satu hal yang membuat Elon berbeda dari yang lain. Dia tidak pernah takut gagal, tidak gentar ditertawakan, dan yang paling menakjubkan, interface otak komputer, kecerdasan buatan, mobil yang bisa mengemudi sendiri. Tanpa pengalaman membuat roket, dia tetap membangun SpaceX. Ketika semua orang menertawakan mobil listrik, Tesla kini menjadi pemimpin pasar dengan jutaan unit terjual. Elon membuktikan bahwa satu orang dengan visi yang jelas, keteguhan hati, dan keberanian mengambil keputusan mampu mengubah dunia. Yang lebih mengesankan, dia tidak pernah puas berhenti. Setiap kali satu tujuan tercapai, dia membuat target yang lebih ambisius. Kolonisasi Mars, dia menciptakan sejarah baru bagi umat manusia. Seperti yang pernah dia katakan, jika sesuatu itu cukup penting bagimu, meskipun kemungkinan gagal sangat besar, kamu tetap harus mencobanya. Mungkin tidak semua orang setuju dengan caranya, tapi tidak bisa dipungkiri, Elon telah memberikan harapan baru. Dia membuktikan bahwa hal yang dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Jadi, apakah Elon Musk seorang pahlawan atau ancaman? Itu terserah penilaianmu. Yang pasti, dia bukan sekadar menciptakan teknologi. Bagaimana menurutmu tentang sosok Elon Musk? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.